Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha. Hadallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa amiddana bi asrarihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Imran laras. An sapa? An Ibni Umar. An Ibni Umar iza wada'tum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza wada'tum, nalikane nyelehake sira kabeh, meletakkan sira kabeh, mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh. Mauta jam'u mayit, fa'la liwaswin kakotilin wazamin. Fil kuburi ing dalam kuburan, ya fakulu mongko ngucap sira kabeh, ngucap bismillah ing lafaz bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Dikenana nggih nek ta'alluqe rek. Dadi dzaraf karo jar majrur iku ada ta'alluqnya. Wa alikiz dzarfa wa ma dzahahu bil fi'li aw ma yahtawi makna. Dadi ngira-ngirakno nyelehake sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Wa ala millati rasulillah, lan netepi agamane utusane Allah. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu sapa Ibnu Hibban wa a'allahu, lan ngarani kepanjingan ilat penyakit nggih ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni bil waqfi kelawan memaukufkan hadis mauquf, mandek dawuh sahabat Umar dalam pandangan beliau. Makna ijmalinipun hadis menika, idhalul mayyit al-qabra halatun yutlabu fiha ad-du'a. Jadi ketika kita meletakkan mayit ke dalam kubur, pada saat itu kita secara syariat diperintahkan untuk ndonga. Karena itulah disunnahkan berdoa ketika memasukkan mayit ke kubur. Dan paling utamanya doa yang maksur, yang derek Kanjeng Nabi, walaisa fid du'a hadza haddun mahdudun. Tapi sebetulnya doa untuk memasukkan ke dalam kubur itu tidak ada batasan tertentu. Ya iso napa niki?
bismillah wa ala millati Rasulullah bisa. Wa mimma warada sebagian hadis yang nerangno donga niki yaitu dawuh Kanjeng Nabi ketika beliau meletakkan jenazah putrinya yaitu Ummi Kulthum di kuburnya. Beliau berdoa niki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha ayat 55 terus diterusno bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Niki Rasulullah ketika meletakkan putrinya nggih, putrinya kan banyak yang sedo nggih. Jadi yang terakhir adalah Dewi Fatimah, putra-putranya sebelum balik sudah kebundut semua Kanjeng Nabi nggih. Ujiannya sangat berat. Wafatnya beliau didahului semua putra-putrinya kecuali Dewi Fatimah. Dewi Fatimah ketika beliau akan meninggal dibisiki, "Nduk, kamu sebentar lagi akan menyusul aku sowan nang Allah." 6 bulan berikutnya Dewi Fatimah meninggal dunia. Rasulullah ketika nompo niku wa ainahu tazrifan. Jadi kedua mata beliau nggih meneteskan air mata. Ketika sahabat bertanya, "Apa itu Rasulullah tetesan air mata?" Beliau menjawab, "Ini adalah rasa kasih sayang kepada putra putri yang meninggal." Boleh nangis iku sekedar wajar sebagai rasa kasih sayang ditinggal anak, itu boleh. Yang tidak boleh niku ilnal mayyit la yu'adzabu bibukai ahli, mayit akan disiksa sebab nangise keluarga, itu nangis yang menandakan tidak ridho. Jadi jerit-jerit karo nyuwai klambi, nyakar-nyakar wajah yang menjadi tradisi kaum jahiliyah. Lah ketika beliau meletakkan niki dungane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Niki nggih padha ketika selesai pemakaman cek eling kita itu dari tanah akan masuk ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah nggih. Begitu selesai ditalkin niku sunat ngambil tanah niku nggih. Kare maca niki minha khalaqnakum, dari tanah engkau aku diciptakan, aku Allah menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah aku mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kamu nanti akan aku keluarkan, dibangkitkan di hari kiamat. Iku lek wis mari pemakaman sunat ngambil tanah 3 kali nggih. Ngambil karo maca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iki penting rek cek eling mati iku ya setiap saat cek karo perintah Allah mboten sembrono. Bisa sholat jamaah 5 waktu, tidak sampai mengeluarkan sholat dari waktunya. Alasan apapun, kesibukan apapun, sholat itu skala prioritas. Ngoten nggih. Jadi ayil a'mal apa awwalu ma yuhasabu bi al-abdu, yang paling dihisab pertama kali urusan sholat. Itu yang pertama nggih. Awwalu ma yuhasabu bi al-abdu as-shalah. Yang ditanyakan nggih sapa ae niki takone piye salate beres gak sapa mi filmi, salate beres gak mi tami, salate beres ora ki, salate beres ora Gus Malik. Nah, itu akan ditanya semua nggih.
ditanya semua, jamaah para mi, jamaah para ki, jamaah ora Ustadz Muslim, Gus, jamaah ora Gus. Nah, ditakoni rek nggih, semua akan ditanyai oleh Allah nanti. Fiqhul hadis, fikih hadis nomor 1, istihbabud du'a inda wad'il mayyit, disunnahkan berdoa ya ketika meletakkan mayit ke kubur. Istihbabu hadza dzikri bi khususihi inda wad'il mayyit fi qabri li amri rasul bihi wal yakunu ismullah wa sunnatir rasul kal khisni wal uddah allati yattaqi bihal fitan wal ahwal. Disunnahno zikir ini, lafadz niki nggih, bismillah wa ala millati rasulillah niku sing diucapno karena diperintahno karo Kanjeng Nabi, dan tujuan yang lain dengan nama Allah dan dengan sunnah Rasulullah agar mayat dikubur niku nggih di dalam kubur punya benteng yang kuat, punya perbekalan yang cukup untuk terhindar teko fitnah kubur dan beratnya azab di dalam kubur. Tujuannya ngaten, bismillah wa ala millati rasulillah. Hadis 154. An Aisyata radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawana kasru azmil mayyit ka kasrihi khayyat. Kasru azmil mayyit utawi mecah balunge wong kang mati iku ka kasrihi kaya memecahkan azmu khayyan khalih isih urip. Rawahu Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad ala syarti muslimin ing atase syarate Imam Muslim. Wa zada lan nambahi sapa Ibnu Majah min hadisi Ummi Salamah, saking hadise Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ismi ing dalem bab ismun. Jadi makna ijmal ini, jadi orang yang memecahkan tulangnya orang yang mati, tulangnya wong wis mati, itu seperti memecahkan tulang ketika orangnya masih hidup. Kharaja as-sahabat, mana ijmalinya, para sahabat niki keluar bersama Rasulullah fi janazatin untuk napa rek datang pada satu jenazah. Lalu Rasulullah duduk ala syafiril qabri, beliau duduk teng pinggir kuburan, dan para sahabat duduk bersama Rasulullah. Rasulullah teng pinggir, sahabat-sahabat di kanan kirinya, di belakangnya. Fa akhraja al-khuffar azma sakin au fakhidin minal qabri. Kadang kuburan niku lak jasate wis ajur, mungkin nggih dagingnya saterusé kan tinggal tulang belulang nggih. Lalu penggali kubur, khuffar niku para penggali kubur teko dalam kubur niku mengeluarkan tulangnya sakin, kentol iku betis, wa fakhidin paha. Jadi mengeluarkan tulangnya paha, tulangnya betis dari kubur. Fadhahaba liyaksurahu. Lalu ada sebagian sahabat yang ingin memecahkan ba'dul khuffar, sebagian penggali mungkin ingin memecahkan tulang iku. Biasanya kan cek gandeng lagi, gandeng niki napa? Tulangnya apa iki? Apa iki? Dengkul wis mah. Dengkul karo niki kadang cek gandeng. Nggih. Ingin dipecahno misalnya nggih. Akhirnya Rasulullah dawuh, la tukassirhu. Jangan kau memecahkan tulangnya orang yang sudah meninggal dunia.
Fa inna kasraka iyyahu mayyitan kakasrika iyyahu hayyan. Karena ketika kamu memecahkan tulang orang yang sudah mati, itu seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Walakin dassahu bijanibil qabri, tetapi kuburlah tulang itu di samping kubur. Tetap misalnya tetap dikatut nonok sampingnya atau bagaimana. Wa bidza yadribu ar-rasul lana arwa misla litakrimil insan fil hayat wa ba'dal mamat. Dengan perintah niki rek, Kanjeng Nabi niku memerintahkan kita untuk memuliakan manusia baik masih hidup atau setelah mati. Gak oleh masih wong wis mati tulangnya kita patahkan, kita remukkan, tidak boleh. Dihormati ketika masih hidup dihormati, setelah mati pun dihormati. Faman fa'ala dzalika faqad athima wala yalzamu dhaman wala qisasa limufaraqatil mayyit al hayy fil hukmi. Jadi orang yang mematahkan tulang mayit itu dosa. Tetapi untuk pelakunya tidak wajib dhaman, juga tidak ada qisas, karena memang dalam sebagian hukum orang mati berbeda dengan orang yang masih hidup. Kalau masih hidup meretakkan tulang, matahno tulang, bisa kena qisas, bisa kena denda, kompensasinya ada. Dan selanjutnya fikih hadis, al-mayyit yata'adza mimma yata'adza bihil hayy. Orang yang sudah mati itu juga merasa sakit dari perkara yang bisa menyakitkan dia ketika masih hidup. Jadi ketika masih hidup dipatahkan itu sakit, ketika ketika mati dipatahkan nggih sakit. Padha nggih. Jadi kadang lek wong gak terima iso marani sampean nih ya lho. Bahaya juga ya goleki sapa ya. Dan ini juga berlaku menungso, jin itu semua mukallaf. Jin itu juga bisa meninggal dunia. Wajib saling memuliakan, tidak boleh saling menyakiti. Ngoten nggih, padha kena khitabe. Dan jin dan manusia pada dimintai tanggung jawab kelak di sisi Allah, akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nomor loro, tuliba takrimul adami khayyan wa mayyitan, diperintahno memuliakan manusia baik masih hidup atau sesudah mati. Nomor 3, wujubul mukhafadhah ala idhamil mauta allati takunu fil qabri khala hafri fayambaghi lil khuffar ay yasturaha wa la yaksuraha. Wajib menjaga balung-balung tulang-tulang orang yang sudah meninggal dunia yang ada di kubur ketika menggali untuk pemakaman mayit selanjutnya. Maka wajib bagi orang yang menggali tulang belulang niku dikubur lagi, ditutupi dengan tanah dan jangan diretakkan, jangan dipatahkan. Ngeten niku lek sing ngerti kudu digenakno rek. Kadang sing semangat duduk niku kadang nggih orang-orang sing mboten ngerti hukum, ngoten lagi semangat duduk lek terus ketika tempat yang digali niku dianggap sudah lama, ternyata masih menemukan tulang belulang. Terus kadang dipatahkan, kadang kayak uncal-uncalan, ngoten nggih, itu diarahkan. Iki ya makhluke Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi, dikongkon mulyakno, jangan dipatahkan tulang belulangnya, uruki dengan tanah kembali, pendem kembali. Ngoten nggih. Utawa didekek sampinge kubur yang kalau sudah begitu kan boleh boleh dilindih. Dilindih itu tempat makamnya boleh diisi yang lain. Apalagi ketika keluarganya sudah tidak ngurus. Kalau tanahnya itu tanah
tanah wakaf, tanah fasilitas umum, maka boleh ditempati yang lain. Kecuali kalau ada yang ngurus, terus aturan di sana kalau masih ada yang ngurus, masih ada yang mentakziahi, menziarahi, maka tidak boleh. Ya berarti aturan itu diikuti. Halaman hadis 155. An Sa'din ibni Abi Waqqas qala dawu sapa Ubay Sa'ad bin Abi Waqqas dawakan ngeten al khitu padha gawiya luwang landak sira kabeh limarang ingsun krana ingsun lahdan ing liang landak wan subu lan padha wan sibu lan padha gawiya bata mentah sira kabeh padha masango sira kabeh alaya ing atas ingsun allabina ing bata mentah nasban kelawan masang temenan kama sunia kaya oleh dilakukan sababi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim walil Baihaqi lan iku tetep kedue Imam Baihaqi an Jabirin nahwu utawi sepadane hadis wazadalan nambai sapa Imam Baihaqi warufi'a ing lafat warufi'a lan ditinggikan apa kuburane Kanjeng Nabi anil ardi saking bumi qadra sibrin kelawan kira-kirane sejengkal rawa sahhahu lan yukhayake ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas iku dawuh ngeten, kalau kalian memakamkanku maka buatkanlah liang landak untuk saya. Liang landak niku dilakukan ketika tanahnya keras. Jadi galiannya kan utara selatan. Kalau tanahnya keras seperti teng Cilopo niki, maka digali ada yang miring ke arah barat. Paham ya? Digali ke barat. Nah, seperti landak. Nanti jenazah itu dimasukkan yang arah barat itu, terus kemudian ditutup dengan kayu, baru diuruk. Itu kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya tidak keras, empuk, tanah pasir, tanah sampean tanah apa? Genama liang landak apa liang cemburi? Rata, ya cemburi itu namanya. Utawa kalau tanahnya tidak keras, empuk, gembur, misalnya setelah rata itu, misalnya luasnya 0,5 meter, terus nanti diambil dari 0,5 meter, kedalamannya katakanlah 1,20 meter, tengah-tengahnya ada lubangan lagi. Tengah-tengahnya kira-kira cukup untuk jenazah niku, baru ditutup dengan apa? Papan, baru diuruk. Itu namanya liang cemburi. Jadi yang terbaik liang landak, namanya lahdan, itu untuk tanah-tanah yang keras. Kalau tanahnya tidak keras, digawe keduan miring, di bawahnya ambrol, tanah pasir, tanah gambut, iso ambrol. Makanya pesen niki sahabat Abi Waqqas tahu tanahnya keras, buatkanlah untukku kalau nanti aku meninggal itu liang landak. Sebagaimana hal itu dilakukan pada Rasulullah, dan makam Rasulullah ditinggikan kira-kira qadra sibrin, kira-kiranya sejengkal. Kok tanah biasa kan terus menggunduk ngeten lho, umure menggunduk ngeten. Terus kemudian orang meninggi tidak kemudian atasnya diratakan. Ya dah, diratakan. Nah, nanti lambat laun tentu akan makam yang tinggi niku
lambat laun akan turun ke bawah ketika jenazah ini sampun membusuk. Nah, nanti akan turun sendiri sesuai roto, sesuai rata. Al makna al ijmali, sabab dari dawe sahabat, sahabat Sa'ad yang ingin ketika wafat digalikan liang landak, bahwa para sahabat itu mengatakan padanya, lima danat maniyatu, ketika wafat beliau itu hampir dekat, ala tuttakhadulaka syai'an kasunduk minal khashab, apa sampean gak gawe peti kok kayu ae. Teman-temannya mengatakan ngoten, apa tidak dimakamkan pakai nama peti utawa kayu. Faqala lahum, akhirnya beliau mengatakan isna'u bi suni abi Rasulillah, lakukanlah untukku apa yang dilakukan untuk Rasulullah. Nanti dibuatkan liang landa, nyamping ke arah barat, itu yang dilakukan untuk Rasulullah. Jadi wong Islam tidak memakai peti, boleh menggunakan peti kalau ada alasan-alasan tertentu. Contohnya COVID, utawa tanahnya banjir, tiap ditempelkan di napa bisa kena air sak terusnya. Ngeramu ngembes para lim tanah lim pakai peti. Ada alasan tertentu. Al hukmu yaduru ma'a illatih. Fikih hadis istihbabul lahdi wa nasbil labin alaihi, disunnahno membuat liang landak. Paham ya? Bisa liang landak ya? Itu kalau tanahnya keras. Terus dipasang boto itu ya lemah ya, lek wong mati ku digawekno bunder-bunderan lempung ya. Tapi lek lemahmu gak iso ya gak iso. Pun ngoten iki. Wa ana fa'ala dzafu ila dzalik bi Rasulillah, karena hal itu dilakukan untuk Rasulullah, liang landa terus dipasangi karo boto mentah. Boto mentah iku ya gawe kanan kirine wong-wong lek sampe nang kuburan iku lek kene kan tanah liat nggih, gawe bulatan-bulatan apa? Bulat-bulatannya apa rek? Bulat-bulatan tekok tanah liat, yaitu boto mentah karena belum dibakar. Boto-boto mateng iki ya tanah liat kemudian dibakar nggih. Dadi cek iso napa dibantalno cek miring apa piye ngoten nggih, dibantali boto mentah. Pun niku sepakat nggih para sahabat. Wa qad nukilu anna adadil banat allati wa fi qabri rasul tis'ula binatin. Dinukil ke sahabat bahwa hitungan boto mentah yang diletakkan untuk wanita dikubur fi qabri rasul, dalam kuburan Rasul ada 9. Jadi para sahabat nukil hitungan boto mentah yang diletakkan di kubur Rasulullah ada 9 boto mentah. Bunderan-bunderan itu bunderan-bunderan itu. Nomor 2, istihbabu raf'il qabri anil ardi quyida shibrun ikhtirasan min wat'ihi awit taghawud alaihi awil julus alaihi lima fi dzalik min ikramil mayyit. Jadi ketika memakamkan jenazah, makamnya itu sunnahnya ditinggikan qadra shibrin, sejengkal ngeten nggih. Tanganku sakmene lah nggih, sejengkal niki. Tujuannya apa? Kalau ditinggikan itu cek ngerti iku kuburan. Lek moro-moro digawe rata. Sama delok kuburan yang Mekah tambah tengele watu cilik tok ya. Sebetulnya itu bawahnya sudah wis cor-coran kabeh, tinggal masukno tiap 1 tahun apa 2 tahun ya, kalau mboten ngerti pase. Kalau yang membusuk diambil dipindahkan, kumpulno belung-belung tok nggih, tinggal balung-balung kumpulno balung-balung. Lah orang haji dan umroh niku lah ya sing meninggal banyak lho nggih. Itulah iso Mekah dadi pekuburan kabeh ya toh. Jadi makam semua. Nanti yang utuh-utuh ditetapkan
atau dipindah ke tempat yang lebih mulia, termasuk makome sanad napa syarat tarekah kita Syekh sinten Al-Maraghi. Sapa Mas? Mas Maliki biasanya hafal. Bahasa apa Mas? Mbah Yai Muslim Meranggen itu wafat di sana, dimakamkan di sana dan utuh jasadnya akhirnya didekatkan juga kepada napa? Makame Sayyidah Khadijah. Padha disusul Mbah Maimun makamnya juga dekat niki sing duta besar Indonesia untuk Arab jenenge Aba Gibrel itu kan juga alumni Futuhiyah Meranggen itu sering ketika kemarin survei akan haji memungkinkan apa tidak ada yang haji 60 juta orang termasuk orang Indonesia yang sudah di sana. Enten murid kula sing teng mriku kerja sudah 11 tahun kebagian tapi bayar itu kan juga mempersiapkan ngoten termasuk menziarahi makam gurunya niku Mbah Yai Muslim Meranggen, ada Mbah Maimun saterusé, dan ketika Mbah Maimun sedo yang memfasilitasi itu semua kan satu duta besarnya juga orang-orang pesantren Jadi kalau apa kok ditinggikan niku supaya ora diideki wong, cek ngerti iku kuburan. Awit taghawud aleh utawa cek gak diisingi nggih. Mergo lek misalnya patokane kayunya lapuk, maka tidak ada bedanya kubur dengan tidak bisa diisingi juga nggih. Awil julus alaihi tidak dilunggui atasnya lima fi dzalik karena hal itu semua dengan kita tinggikan akhirnya kuburan itu bisa dihormati, itu bagian dari memuliakan mayit. Gak diisingi wong, tidak diinjek, tidak digunakan duduk karena ada tanda-tanda kalau itu kubur, itu bagian dari memuliakan mayit. Dan selanjutnya fiqhul hadis sampun hadis 156 betul ya. Wali muslimin nan iku tetap kedua Imam Muslim anhu saking ya Allah anhu saking Jabir radhiyallahu an naha mencegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga ayu jassoso yen to den lepo iki ya boto dicampur karo ngene iki lho dilepo iki apa pasir campur gamping kalau dulu nggih. Jadi kalau dulu niku go enek semen nggih bisa pasir dicampur kali kapur. Nah itu terus dipasang boto, terus ini namanya lepo. Setelah tumpuan boto di apa itu? Ya dilepo. Aku karo basa Indonesia nih. Ngene iki jenenge dilepo. Ya. Nah, ini ya apa maneh tambah semen tambah kuat neh. Nggih. Itu melarang Kanjeng Nabi melarang hal seperti itu. Tujuannya apa rek? Itu kalau tanahnya tanah fasilitas umum. Ketika mayat yang dikubur niku sudah bosok, tanah itu biar bisa dimanfaatkan yang lain. Karena tanah wakaf, tanah fasilitas umum, maka manfaatnya biasa selama-lamanya. Kecuali kalau tanah pribadi. Boleh tanah pribadi dilepol, dibangun, boleh wong tanah-tanah dhewe kok, tanahnya sendiri. Wa ayyuk yakuda lan yen to lungguh sapa wong alaihi ing atase kubur, tidak boleh duduk di atas kubur. Wa ayyubna lan yen to den bangun apa alaihi kubur, haram membangun kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Assalamualaikum.